Dikisahkan ada seorang wanita kulit hitam bernama Jordan. Di masa SMP-nya, Jordan ingin membuktikan kemampuannya di acara unjuk bakat, namun ia malah ditindas. Orang tuanya mengatakan padanya, ia tak akan ditindas lagi saat dewasa, karena orang cerdas pasti akan menjadi bos. Jordan bertekad untuk menindas orang lain duluan di masa depan. Ini dia, alur film Little. Jordan bangun dan menyuruh asisten robotnya bernama Homegirl untuk menelpon April. April sendiri adalah asisten yang bekerja untuk Jordan. Ia sedang menikmati waktunya saat Jordan menyuruhnya segera berangkat ke kantor. Di rumah, Jordan mengusir pria satu malamnya bernama Trevor. Trevor menanyakan mengapa Jordan selalu memasang tameng kepada siapapun. Jordan hanya tak mau berkomitmen karena menurutnya seorang bos tak boleh patah hati. Ia berdandan ala bos dan berangkat ke kantor. Dimanapun, Jordan bertindak sesuka hatinya. Di lift, ia mendorong seorang anak. Di kedai kopi, ia menyela antrian dan mengatakan pada semua orang salah mereka sendiri jika miskin. Di luar apartemen, ia mengancam akan membanting si penjaga jika ada yang mendekati mobilnya. Tibanya di kantor, Jordan memarahi semua orang. Di sana, ada anak pengantar donat bernama Stevie yang menawarkan sihir padanya. Jordan membenci donat dan memarahi Stevie dengan kasar. Klien terbesar Jordan bernama Connor menemuinya. Connor membatalkan kerjasama mereka karena kurang puas dengan Homegirl. Jordan terus meminta kesempatan kedua sehingga Connor memberinya 48 jam untuk menemukan ide baru. Saat rapat dimulai, anggota tim Jordan memberikan ide yang menurutnya bodoh. Jordan ngamuk besar dan semua orang ketakutan, bahkan ada yang sampai menahan tangis. Saat semua pergi, April ingin memberikan ide namun Jordan menolak mendengarnya. Menurutnya, April harus fokus menjadi asistennya saja. April terus bersikeras untuk didengar sehingga Jordan memarahinya. Pengantar donat Stevie datang dan melihat kejahatan Jordan. Jordan mengatakan dulu ia baik, namun orang-orang memperlakukannya sesuka hati. Stevie lalu berharap Jordan menjadi anak-anak lagi sehingga ia tak menjadi orang yang jahat seperti sekarang. Ia menginginkan tongkatnya pada Jordan, abrakadabra. Lalu Jordan pusing. Keesokan harinya, Jordan terbangun tanpa menyadari ia telah berubah menjadi anak berusia 13 tahun. Di lift, ia didorong oleh seorang anak. Di kedai kopi, ia menyela antrian dan memesan kopi seperti biasa. Ia lalu ditertawakan saat mengatakan umurnya 38 tahun. Jordan melihat pantulan dirinya sendiri di kaca dan merasa harus ke dokter. Di luar apartemen, si penjaga menghalanginya naik ke mobil. Ia dikira gelandangan dan akan diseret pergi dari sana. Ia berlari balik ke kamarnya dan bertemu seorang wanita. Wanita itu mengira ia ditelantarkan sehingga ia menelepon Dinas Perlindungan Anak. Little Jordan membuka kopernya dan memakai kembali kacamata bulatnya. April datang ke sana dan berniat menelpon polisi. Jordan meyakinkan April dengan menceritakan hal-hal tentang April yang diketahui olehnya. April sungguh kaget karena Little Jordan sangat culun. Karena badannya kecil, April memperlakukannya seperti anak kecil pula. Ia mengajarinya sopan santun dalam minta tolong. Jordan akan meminum minuman keras lalu Dinas Perlindungan datang. Jordan menyembunyikan minumannya dan memanggil April. April memperkenalkan diri sebagai bibinya Jordan. Saat ditanya tentang orang tuanya, Jordan mengatakan ayahnya bekerja di luar angkasa. Sementara, April mengatakan ibu Jordan adalah pengedar narkoba. Itulah sebabnya Jordan sangat hyperaktif. Dinas Perlindungan mengambil foto April serta Jordan, si anak pengedar narkoba. Jordan harus mendaftar di SMP Windsor, sekolah lamanya. Kalau tidak, April akan dipenjara. Atas permintaan Jordan, April menggantikan perannya di kantor. April memanfaatkan situasi itu untuk minta kenaikan jabatan serta meminjam baju Jordan. Saat akan pergi, Jordan dicegah oleh si penjaga mobil. Ia masih dikira anak gelandangan. Mereka tiba di SMP Windsor dan Jordan menolak untuk masuk. April memaksa Jordan menurutinya sebagai orang dewasa. Terjadilah perkelahian yang kocak antara mereka. Jordan mengatakan April terlalu gendut untuk memakai roknya. Jordan lalu memukul bokong April yang lumayan montok, dan April memikirkan cara melawannya. Ia mengatakan akan menjual tas kesayangan Jordan sehingga Jordan merasa goyah. Kemudian April mengambil kesempatan itu untuk balas dendam dengan memukul bokong Jordan berkali-kali. Satpam yang awalnya berniat melerai terkejut melihat April yang cukup liar dan teringat ibunya sendiri. Capsek memperkenalkan guru Jordan yang bernama Marshall Gary. Jordan langsung bersikap manis karena Gary ganteng. Di kelas, Jordan memperkenalkan diri dengan percaya diri. Ia mengatakan akan mendominasi sebagai bos. Seorang wanita bernama Jasmine pun mengejeknya. Perhatian sekitar pun berpusat pada Jasmine yang berbicara. Gary lalu berusaha menghibur Jordan agar ia tak bersedih, namun Jordan malah menggodanya. Gary pun menjadi seram dan terkaget-kaget dengan tingkah muridnya sendiri. Tidak butuh waktu yang lama, Jordan menjadi bahan olokan di sekolahnya. Di kantin, tidak ada yang mau menyambutnya sehingga ia bergabung dengan sekumpulan anak yang juga dikucilkan. Ada Budi yang gagap, Ucok yang kutu buku, dan Butet yang aneh. Mereka meyakinkan Jordan, di hari unjuk bakat nanti mereka akan bersinar dan tak akan dijauhi lagi. Jordan menanyakan siapa itu Jasmine di sekolahnya. Budi langsung bernyanyi dengan indah, mengatakan Jasmine adalah gadis yang sempurna. Jordan menyuruh April menjemputnya dari sekolah anak-anak setan itu. April sedang panik karena akan memimpin rapat pertamanya.
Jordan kemudian mengerahkan April melalui telepon. Semua rekan kerjanya terus berbicara dan tak mau mendengar April pengganti atasannya. Saat semua akan bubar, Jordan menyuruh April menggila, namun situasi malah semakin kikuk karena April. Ia terlalu lembut untuk itu. Yeah, I can be crazy. Saat makan, April mengabarkan perkembangannya mencari Stevie. Ia menyuruh bengkel-bengkel mengabarinya tentang truk donat yang lewat untuk servis. Jordan dan April lalu berbincang. Jordan lalu menyanyi-nyanyi di atas meja bar itu. April yang awalnya ingin mencegah, akhirnya ikutan. Mereka menyanyi dan menari bersama. Orang-orang yang awalnya terganggu mulai terhibur. Saat mereka akan pergi, mereka mendapatkan tepuk tangan. Jordan memohon pada April agar ia nginap di sana. Mereka menonton bersama dan April menjalinkan rambut Jordan. Jordan menceritakan tentangnya. Bagaimana dulu ia baik namun anak-anak lain menghancurkannya. Saat dewasa, ia jadi menyerang orang lain duluan sebelum diserang. Sehingga April jadi lebih memahami Jordan dengan lebih baik. Trevor datang dan lampu berubah eksotik. April merasa bersemangat melihat Trevor yang menari. Trevor berhenti saat melihat ada Little Jordan di sana. Menduga Little Jordan adalah anak Jordan, ia mengambil kesimpulan bahwa Jordan selalu tertutup karena ia adalah single mother. Trevor senang karena akan menjadi seorang ayah. Mereka lalu mengusirnya. Keesokan harinya, Jordan cemas untuk masuk sekolah. April menyarankan Jordan untuk bersikap berbeda karena ia telah mendapat kesempatan menjadi anak kecil lagi. Jordan terpikir sebuah hal. Ia pergi ke sekolah memakai baju eksentrik dan Brandon. Semua orang menatap dan memujinya termasuk Jasmine. Audisi acara unjuk bakat pun dimulai. Si Budi bernyanyi di depan semua orang namun tergagap-gagap. Ucok dan Butek mendatanginya untuk membantu menari. Namun pertunjukan makin kacau. Anehnya, mereka diloloskan audisi. Jordan pun tahu mereka diloloskan untuk dipermalukan. Jordan ingin mengajari mereka cara menjadi orang lain. Ia membawa mereka ke rumahnya untuk memakai pakaian keren dan aksesoris yang keren. Ia memotret penampilan mereka untuk dipost di Instagram. Mereka senang karena banyak menyukai postingan mereka. Jordan lalu menyuruh mereka melupakan keinginan tampil di acara unjuk bakat. Mereka pun menuruti perkataan Jordan dan pergi. Di sisi lain, April menggunakan caranya sendiri untuk memimpin rekan kerjanya. Saat Connor datang, April berusaha meminta bantuan Jordan lewat pesan. Little Jordan sedang berbincang dengan Trevor, sehingga ia tak melihat pesan. Trevor menjelaskan pada Little Jordan, ia tak pernah mengincar uang Jordan. Ia sendiri bahkan sudah cukup sukses. Ia hanya peduli dengan Jordan yang selalu waspada dan kesepian. Ia ingin selalu mendukung Jordan di sisinya. Little Jordan lalu memeluknya. Jordan menelpon April namun April mematikannya. April lalu memberitahu idenya pada Connor yang bernama Discover Eyes. Ide itu diterima Connor. Jordan lalu datang ke kantor dan berdebat hebat dengan April. Ia merasa April keterlaluan dan hanya mengutamakan kepentingannya. April lalu menjawabnya, bukankah selama ini Jordan yang selalu mengutamakan kepentingannya sendiri? Setelah diteriaki dan dicaci maki, akhirnya April memutuskan berhenti kerja. Orang sekitar melihat tingkah Little Jordan yang kurang ajar dan merasa ingin memukulnya dengan sabuk. Di luar, Jordan mendengar pegawainya membicarakannya dari belakang. Mereka berharap Jordan tak kembali. Jordan merenungkan hal apa yang salah di sana. Ia melihat acara unjuk bakat yang telah dimulai dan pergi ke sana dengan membawa kabur mobilnya. April menerima telepon yang mengabarkan tentang keberadaan Stevie si gadis truk donat. Meski marah, April mengabari Jordan tentang hal itu. Jordan mengatakan ia membuat kekeliruan dan sedang berangkat ke sekolahnya. April mengatakan keputusan ada di tangannya. Jika ia tak pergi, kemungkinan ia akan menjadi anak kecil selamanya. Jordan tiba di SMP-nya. Ia menyuruh teman-temannya untuk tampil, namun mereka menolak karena merasa rendah diri dibandingkan Jasmine. Jordan lalu maju ke panggung demi temannya. Ia menginterupsi Jasmine dan menari-nari di depan. April yang datang kaget melihatnya. Sementara, orang-orang menyuruhnya berhenti. Ia menari-nari gila-gilaan dan orang-orang menyukainya. Jasmine lalu membuka kipas besar sehingga Jordan jatuh dari panggung. Teman-temannya pun langsung menolongnya. Tiba-tiba, si Budi bernyanyi dengan lancar dan semua orang bersorak untuknya. Kedua temannya dan Jordan ikut menari di depan. Semua orang menyoraki mereka termasuk April. Jordan menyadari kesalahannya dan berniat memperlakukan April dengan lebih baik. Ternyata, April datang membawa Stevie. Jordan langsung meminta untuk dikembalikan seperti semula dan berjanji akan menjadi baik. Stevie kemudian mengaitkan tongkat sihirnya. Abrakadabra. Namun tak berhasil. Ia tak memiliki sihir apapun dari awal. Ini semua terjadi bukan karena Stevie. Jordan pun hanya bisa pasrah. Ia lalu memperbaiki hubungannya dengan April. Ia memuji ide April dan mengakui kecemburuannya pada April yang hebat. Ia lalu minta maaf pada April sehingga April sangat kaget. Ia tak menyangka Jordan bisa meminta maaf. Jordan menyadari sikapnya yang selalu ingin menang dengan cara yang salah. Ia juga mencegah orang lain menjadi diri mereka sendiri. Ia menyadari selama ini, ia tak bisa menerima dirinya sendiri. Kemudian ia menyemangati April untuk menyampaikan idenya pada Connor esok. Ia mengakui April adalah teman yang baik. Teman pertamanya. Mereka pun lalu berbaikan. Jordan bangun keesokan harinya. Saat berkaca, ia melihat dirinya sudah kembali dewasa. Ia teriak-teriak dan menggila sendiri.
Jordan lalu tiba di kantornya dan April ikut kaget. Jordan mengatakan pada Connor semua ide Discover Eye adalah ide asistennya. April lalu menjelaskan Discover Eye, aplikasi yang mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Connor langsung menyela dan pergi begitu saja dari sana. April meminta maaf pada Jordan karena telah gagal. Namun Jordan menenangkan April dan mengatakan mereka pasti bisa menjual aplikasi tersebut kepada orang lain. 3 bulan berlalu. Jordan telah menurunkan dinding pertahanannya pada Trevor. Ia mengumpulkan semua karyawannya dengan tua untuk menyampaikan kabar. Setelah melewati banyak penolakan, mereka akhirnya berhasil menjual Discover Eye. Jordan mengucapkan selamat pada April dan mengatakan mereka semua adalah satu tim. Jordan lalu merayakan momen itu dengan mentraktir donat untuk semuanya. April mengundang teman-teman Little Jordan untuk datang menguji Homegirl. Homegirl pun memutarkan lagu di perusahaan mereka dan semua orang bersenang-senang. Di akhir, Jordan berhasil menemukan jiwa gadis kecil di dalam dirinya kembali. Dan film pun taman. Pesan dari cerita ini adalah, jangan biarkan orang lain mendefinisikan kita. Akan selalu ada orang di luar sana yang tak senang jika melihat kita menjalani hidup dengan baik. Oleh karena itu, jangan dengarkan mereka, dan dengarkan diri kita sendiri. Oke, itu aja guys. Komen juga film apa yang pengen kalian tonton selanjutnya ya guys. See you guys on the next video. Bye-bye.